Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi dengan NIM 100-100-06 dari kelas TPA akan mempresentasikan tugas teknik pemboran 2. Yang pertama yaitu hole problem. 1. Pipa terjepit. Pipa terjepit dibagi menjadi yang 3. Yang pertama yaitu differential pipe sticking. Definisi dari differential pipe sticking sendiri yaitu terjepitnya pipa di dalam lubang bor akibat perbedaan tekanan yang cukup besar antara tekanan hidrostatis lumpur dan tekanan formasi. Penyebabnya yaitu lumpur yang kurang stabil, perbedaan yang cukup tinggi antara tekanan hidrostatis lumpur dengan tekanan formasi. Terjepitnya terjadi pada saat rangkaian pemboran berada di daerah premose dan permeable. Sedangkan indikatornya yaitu terjepitnya pipa setelah perhentian pemutaran pipa dalam periode tertentu. Yang kedua, lumpur yang masih bisa bersirkulasi, dirstring yang diputar tidak dapat dicabut atau ditarik. Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahannya dapat dilakukan yang pertama yaitu mengurangi perbedaan tekanan. Yang kedua, menjaga rangkaian bor agar tidak statis. Yang ketiga, mengurangi daerah kontak. Yang keempat, mengurangi faktor gesekan. Penanggulangannya atau penanganannya yaitu tekanan hidrostatis dapat dikurangi dengan cara memompakan lumpur baru dengan densitas yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu fluida organik biasanya disemprotkan di sepanjang daerah jepitan untuk mengurangi ketebalan mud cake dan faktor gesekan. Yang kedua yaitu cassetting. Definisi dari cassetting itu bagian dirstring yang menempel pada bagian dinding lubang bor pada saat tripping atau pencabutan dan pemasangan pipa. Selanjutnya itu penyebab dari cassetting yaitu jam pengeboran yang lama tanpa ramming kembali melalui area log leg. Selanjutnya keparahan log leg yang tinggi. Adapun indikatornya yaitu dirstring tidak dapat dicabut, sirkulasi masih dapat dilakukan, dirstring masih dapat diputar, masih mungkin dilakukan gerakan pengangkatan dan penurunan. Secara profil sumur terlihat seperti kunci. Selanjutnya yaitu pencegahannya. Pencegahannya yang pertama, jangan mencoba pengeboran yang banyak beban. Kedua, jalankan short trip atau wiper trip untuk meminimalkan case set. Gunakan alat untuk membesarkan lubang di zona log leg yang tinggi. Penanganannya yaitu karena mata bor macet saat bergerak naik, jar turun dengan beban trip maksimal yang harus diterapkan. Torsi sambil bergelengger juga bisa diterapkan. Bawa rotasi dengan pencepatan lambat dan coba regakan ke belakang dengan tarikan kecil ke area kursi utama. Yang ketiga yaitu mechanical sticking. Definisi dari mechanical sticking yaitu diameter lubang bor mengalami pembesaran yang diakibat runtuhnya dinding lubang bor. Adapun penyebabnya yaitu formasi yang kurang kompak dan rapuh. Kedua, tekanan hidrostatis lumpur yang kecil. Selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama yaitu cutting yang keluar bertambah banyak. Yang kedua, cutting yang keluar besar besarannya dan bentuknya pipih. Yang ketiga, tekanan pompa lumpur naik. Yang keempat, torsi naik. Selanjutnya yaitu pencegahan. Yang pertama, naikkan tekanan hidrostatis lumpur supaya dapat menahan dinding lubang supaya jangan runtuh. Kedua, kecepatan aliran di anulus diusahakan jangan terlalu tinggi. Yang ketiga, jenis aliran di anulus harus laminer.
Yang keempat, menggunakan lumpur dengan water loss yang kecil saat mendebus formasi sel. Yang kelima, WOB diperkecil di waktu menembus batu bara dan sering dilakukan reaming. Selanjutnya yaitu penanganan. Penanganan dari mechanical shaking yaitu metode biasanya dilakukan dengan metode membebaskan pipa yang terjepit secara mekanis dengan usaha menggerakkan pipa baik diputar ataupun ditarik, atau dengan mengaktifkan jar apabila rangkaian pipa dilengkapi dengan jar. Jika metode ini gagal, biasanya disemprotkan fluida organik dan kemudian prosedur yang telah disebut tadi diulangi. Jika usaha tersebut belum berhasil, maka pipa harus dilepaskan dengan cara back off. Yang kedua yaitu soling cell atau caving. Definisinya yaitu terjadi bila pemboran menembus lapisan sel atau sepi. Masalah ini sering disebut cell problem. Penyebabnya yaitu erosi karena kecepatan lumpur di anulus yang terlalu tinggi, gesekan pipa bor terhadap dinding lubang bor. Yang ketiga, adanya air filtrasi atau lumpur yang masuk ke dalam formasi. Indikatornya yaitu lubang bor membesar, pipa bor terjepit, kebutuhan lumpur bertambah, penyemanan yang kurang sempurna, kesulitan dalam melaksanakan logging. Pencegahannya yaitu meningkatkan berat lumpur sehingga tekanan hidrostatis lumpur dapat mengimbangi tekanan formasi. Kedua, menggunakan jenis lumpur pemboran yang tidak menyebabkan swelling. Cara penanganannya yaitu mengurangi kemungkinan gesekan pipa bor pada dinding lubang bor dengan menambah tegangan pipa bor atau mengurangi beban pada pahat serta mengurangi kecepatan putaran pipa. Yang ketiga yaitu hilang lumpur atau loss sirkulasi. Definisinya yaitu hilangnya sebagian atau keseluruhan dari lumpur pemboran. Adapun penyebabnya yaitu formasi yang poros dan permeable, formasi yang bergua, adanya rekahan dan patahan. Tekanan ini dapat alamiah. Adapun indikatornya yaitu volume pada tangki naik dan arus lumpur di flowline berkurang. Pencegahannya yaitu pemakaian lumpur yang ringan tetapi cukup untuk menahan tekanan formasi, tekanan pompa rendah, serta drilling practice yang baik. Adapun penanganannya yaitu kurangi berat lumpur, kurangi tekanan pompa, pemakaian beban penyumbat pada lumpur, dan penyumbatan sumur. Selanjutnya yaitu swelling. Definisi dari swelling adalah pengembangan mineral clay akibat pengikatan fluida oleh mineral clay. Penyebabnya yaitu proses pertukaran kation atau ion. Adapun cara mengatasi swelling, hal pertama yang harus diketahui adalah mengetahui jenis mineral clay tersebut. Kemudian, desain lumpur yang disesuaikan dengan formasi yang akan ditembus dalam mengatasi masalah pengembangan serpi yaitu KCl polimer berbahan dasar air dengan menambahkan aditif menstabil serpi yaitu KCl, PHPA, dan Soltex. Dengan menggunakan alat linear swell water, kita dapat mengetahui seberapa besar laju pengembangan mineral clay jika dihubungkan dengan formulasi lumpur yang telah dirancang untuk menstabilkan serpi. Romawi 2. Pore pressure. Definisi abnormal pressure adalah tekanan yang menyimpang dari gradien tekanan normal. Adapun yang kedua yaitu indikator kick. Yang pertama ROP naik, yang kedua drilling break, yang ketiga terdapat gelembung, yang keempat kenaikan flow rate, yang kelima volume lumpur pada tangki naik,
Yang keenam, turunnya densitas lumpur. Yang ketujuh, aliran lumpur di flow line naik. Stop, mematikan kick. Yang pertama yaitu one sirkulasi method, yaitu cara mensirkulasikan fluida penyebab kick terjadi agar cepat keluar. Yang kedua yaitu two sirkulasi method, dapat mengeluarkan fluida kick lebih cepat. Yang ketiga concurrent method, metode yang paling sulit dilaksanakan karena menyangkut perencanaan dan menaikkan lumpur secara bertahap. Roma B3 yaitu underbalance drilling. 1. Definisi underbalance drilling, yaitu tekanan pemboran di mana tekanan lubang sumur lebih rendah daripada tekanan formasi. Tujuan dan kelebihan underbalance drilling. Yang pertama yaitu mencegah hilang lumpur. 2. Mencegah differential pipe sticking. 3. Meningkatkan laju pemboran pahat. 4. Meningkatkan penilaian formasi. 5. Mengurangi penggunaan biaya lumpur. 7. Mengurangi terjadi kerusakan formasi. 3. Kelemahan underbalance drilling. Yang pertama yaitu instabilitas lubang bor rendah. Kedua, downhole fire. 3. Penyambungan pipa lama. 4. Kestabilan sumur terganggu. 5. Kesulitan pada penggunaan MWB. Mawi 4. Tentukan berapa nilai dari 1. Densitas influx. 2. Berat mat baru. 3. Waktu untuk membuang kick. Dengan data pemboran trayek 12/4 sebagai berikut. Data casing, size casing 95/8, status telah disemen. Tipe casing N80, berat casing 43,5 lb per feet, ID 8,755, kedalaman 8.600 feet. Pemboran selanjutnya, diameter pahat 8/2, DP ODID 5/4,276, 19,5 lb per feet, DC ODID 8/3, panjang 500 feet. Persirkulasi pada kecepatan normal 2000 pada 60 stroke per menit. Persirkulasi pada 30 stroke per menit 500 psi, berat lumpur 11 ppg. Pada saat pemboran mencapai kedalaman 11.000 feet, terjadi kick. Selanjutnya sumur ditutup dan data tekanan yang dapat dicatat adalah short in drill pipe pressure atau SIDP 300 psi, short in casing pressure SICP 500 psi. Panjang DP sama dengan 11.000 feet dikurang 500 feet sama dengan 10.500. 1 BBL sama dengan 5,615. Panjang DP dan DC. Panjang DP sama dengan Pi/4 dikali 4,276 pangkat 2 dikali 1,144 kali 9.500 dibagi 5,612 sama dengan 168,6 BBL. DC sama dengan Pi/4 dikali 3 pangkat 3 kali Pi/144 dikali 500 dibagi 5,615 feet pangkat 3 per BBL sama dengan 4,4 BBL. Total kapasitas drill string sama dengan 168,6 BBL ditambah 44 BBL sama dengan 173 BBL. Kapasitas anulus antara casing 95/8 dan DP 5 0,0505 BBL per feet. Kapasitas anulus hole DP 5 sama dengan 0,0459 BBL per feet. Kapasitas anulus antara hole DC
N Pi per 4 dikali 8,5 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 dikali 1 per 144 dibagi 5,615 BBL per feet sama dengan 0,008 BBL per feet. Total kapasitas Anulus 0,00505 dikali 8.600 ditambah 0,0459 dikali 900 ditambah 0,008 dikali 500 sama dengan 479,6 BBL. Densitas influx data SIDP sama dengan 300 PSI dan SICP 500 PSI. 11 dikurang 500 dikurang 300 0,05 dikali 500 sama dengan 3,308 ppg. Tekanan formasi sama dengan pH lumpur di DP dan SIDP pH mat sama dengan 0,05 dikali 11 dikali 11.000 sama dengan 6.292 PSI. Tekanan formasi sama dengan 6.292 PSI ditambah 300 PSI sama dengan 6.592 PSI. Menentukan berat lumpur untuk mengimbangi tekanan formasi. Pmat sama dengan tekanan formasi per D dikali 0,052. Overbalance pressure berkisar sekitar 100 sampai 200 PSI. Tekanan formasi fluida densitas 6.592 PSI adalah Pmat sama dengan 6.592 per 11.000 dikali 0,052 sama dengan 11,52 ppg. Overbalance pressure sebesar 200 PSI sama dengan 200 per 11.000 dikali 0,052 sama dengan 0,35 ppg. Jadi berat lumpur baru 11,52 ppg ditambah 0,35 ppg sama dengan 11,87 ppg sama dengan 12 ppg. C. Waktu untuk membuang kick. Saat mengisi drill string, kapasitas drill string atau per kecepatan pompa kali kapasitas pompa sama dengan 173 per 30 kali 0,1 sama dengan 57,7 min. Saat mengisi anulus, kapasitas anulus per kecepatan pompa kali cap pompa 47,9 per 30 dikali 0,1 sama dengan 159,87 min. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.